Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kali ini kita akan sama-sama meneruskan pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-25 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Saudara, akhir-akhir ini ada sebuah film drama China yang cukup naik daun, berjudul Pursuit of Jet. Saudara, dalam kisah tersebut diceritakan tentang seorang gadis desa bermarga Fan yang punya tenaga luar biasa, punya keahlian bela diri, dan juga dia adalah seorang pekerja keras. Karena apa? Karena dia bisa menjagal babi dengan satu pukulan dan kemudian dia menjual daging babinya demi menghidupi adiknya. Saudara, singkat cerita, setelah dia menjagal babi suatu hari, dia pulang ke rumahnya. Di dalam perjalanan, dia bertemu dengan seorang pria yang setengah mati, yang badannya sudah luka-luka karena diincar untuk dibunuh oleh orang-orang tertentu. Saudara, wanita ini membawa pria itu untuk dirawat dan juga untuk dijaga. Saudara, ternyata plot twist dari kisah ini adalah orang yang dia jaga, orang yang dia lindungi ternyata adalah panglima perang yang biasa menjaga dan melindungi wilayah atau desa di mana dia tinggal. Bahkan pria ini bukanlah pria sederhana yang cuman kelihatannya lemah. Dia adalah seorang bangsawan dan dikatakan dia adalah Uwan Ho, bangsawan Wuan. Saudara, wanita ini dan penduduk desa tidak pernah tahu bahwa bangsawan itu tinggal di antara mereka. Saudara, apa yang mau saya sampaikan dari kisah ini adalah seperti ini, saudara. Jangan pernah tertipu oleh penampilan lahiriah seseorang. Saudara, kurang lebih itu jugalah yang menjadi himbauan dari Tuhan Yesus kepada para murid, para pendengar, dan juga kepada kita saat ini. Begitu banyak orang mati-matian memperhatikan, memoles segala sesuatu yang kelihatan di luar. Untuk apa? Untuk mempesona orang-orang di sekitarnya. Namun orang-orang termasuk kita seringkali tidak menyadari bahwa sesuatu yang di luar tidak pernah mencerminkan apa yang ada di dalam. Sebaliknya Tuhan Yesus mendorong kita untuk concern, untuk punya perhatian lebih terhadap sesuatu yang di dalam. Karena apa? Karena pada akhirnya itulah yang akan terpancar keluar dan apa yang akan terlihat di luar. Itu yang dia nyatakan di dalam ayat 26. Saudara, itulah yang Tuhan Yesus juga gambarkan dengan membersihkan cawan dan pinggan hanya di bagian luarnya saja. Saudara, kalau saudara pernah melihat drama China atau nonton film drama China, maka saudara akan menemukan adanya pertikaian para selir dengan cara memberikan racun di tempat yang baik, bukan di tempat yang buruk. Namun di tempat yang baik, dikemas dengan cara yang indah, yang menunjukkan perhatian mereka, namun sebenarnya apa yang di dalamnya itu berisi racun. Entah itu arak, entah itu sup, atau entah itu bedak yang bisa membuat pelawarnya itu keracunan dan akhirnya mati, saudara. Saudara, orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang yang gagal melihat bahwa sesuatu yang di dalam itu lebih penting daripada apa yang nampak di luar. Sehingga itulah yang membuat mereka menjadi pribadi yang gagal paham. Kenapa? Mereka gagal paham karena mereka hanya berusaha menampilkan sesuatu untuk mempesona orang-orang di sekitar mereka. Mereka mati-matian untuk mendapatkan feedback yang positif. Mereka bahkan mengorbankan orang lain demi kepentingan diri mereka sendiri. Itulah mengapa Tuhan Yesus menyebut mereka sebagai orang yang munafik. Dan saudara, kalau saudara baca di ayat yang ke-25, di sana dikatakan bahwa mereka menikmati
yang ada di dalam cawan mereka, yang di dalam pinggan mereka, karena itu semua berisi penuh. Saudara, kata penuh itu menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang dilakukan terus-menerus hari demi hari dan menjadi lifestyle dari orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka adalah kelompok orang yang terbiasa mengorbankan orang lain demi kepentingan mereka. Mereka terbiasa, kalau dikatakan, mengumpulkan rampasan dan kerakusan, sesuatu yang mereka dapat. Karena apa? Karena mereka kurang bisa menguasai diri, kurang bisa merasa puas, nyaman dengan diri mereka sendiri. Artinya apa, saudara? Tuhan Yesus dari ayat 25 mau mengatakan bahwa apa yang mereka nikmati di dalam cawan dan pinggan adalah sesuatu yang terkontaminasi dari dalamnya, sesuatu yang tercemar, sesuatu yang adalah racun. Sehingga Tuhan Yesus di ayat 26 berkata, kamu orang Farisi yang buta. Saudara, buta karena apa? Karena dia tidak bisa menyadari adanya racun yang mematikan. Dan racun yang mematikan itu mereka abaikan hanya dengan membersihkan apa yang ada di luar. Mereka mengatakan bahwa mereka mempelajari firman Tuhan. Mereka mengenal Allah mereka. Namun sebenarnya mereka sama sekali tidak pernah memahami Allah seperti apa yang mereka pelajari tersebut. Saudara, mereka buta rohani karena mereka kelihatannya beragama. Namun sebenarnya mereka adalah pribadi yang menodai agama tersebut. Saudara, kalau kita lihat di bagan, maka apa yang ada di dalam 25 dan 26 merupakan sesuatu yang sejajar dengan kegagalan mereka di ayat 16-22. Mereka adalah orang-orang yang gagal paham mengenal Allah mereka. Mereka gak tahu bahwa Allah yang mereka pelajari di dalam kitab Taurat itu adalah Allah yang begitu concern dengan masalah hati manusia. Allah yang mereka pelajari di dalam kitab Taurat itu adalah Allah yang bahkan sampai rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib, berurusan dengan masalah hati dari setiap manusia. Saudara, inilah yang menjadi kegagalan mereka. Mereka gagal memahami, mengenal Allah yang sesungguhnya. Saudara, saya ingin kita sama-sama mendengarkan sebuah lagu. Sebuah lagu yang mungkin kita biasa nyanyikan pada saat pengakuan dosa. Sebuah lagu yang mengatakan, murnikanku, tekad di hatiku. Saudara, mari kita sama-sama dengarkan lagu ini. Murnikanku, tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Saudara, biarlah lagu ini menjadi sebuah lagu yang mengingatkan kita untuk menjadi orang yang setia, terus mengenal Tuhan yang benar, terus mengenal dan mempelajari firman Tuhan dan kebenarannya. Saudara, mari jangan menjadi orang yang buta rohani, orang yang katanya berjuang untuk Tuhan, namun sebenarnya itu adalah untuk kemuliaan diri sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami kembali lagi diingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang sebenarnya perlu terus menyesuaikan diri dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong jamah mata hati kami sehingga kami bisa melihat dan mengenal Tuhan seperti apa yang Tuhan nyatakan di dalam kebenaran firman-Mu. Tolong berikan gairah kepada kami untuk kami mau mengenal Tuhan yang kami sembah. Bukan Tuhan yang hanya kata orang, namun Tuhan yang sungguh-sungguh hadir di dalam kehidupan kami. Tuhan yang Immanuel,
Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk punya mata hati yang celik terhadap Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.